Tapi prediksi saya, kemungkinan suku bunga BI ini Hai, apa kabar Sobat Investor? Jumpa lagi dengan saya, Sofyan Finansial. Konten kali ini kita akan bahas terkait situasi pasar sekarang yang lagi kurang baik. Dan tentunya saya yakin portofolio kita banyak yang minus, banyak yang merah ya. Nah, sebenarnya konteks kita melihat pasar sekarang ini sudah pernah saya sampaikan di tahun lalu. Mungkin teman-teman bisa simak aja di video saya terkait final part, rekomendasi saham di tahun 2023. Di situ pernah saya jelaskan kondisi yang sekarang ini lebih banyak ke currency risk ya. Nah, teman-teman bisa simak di video berikut ini. Maka kesimpulan untuk tematik kita untuk stock picking adalah pertama, pelemahan rupiah atau currency risk, lalu juga penguatan dolar akibat suku bunga itu naik. The Fed sekarang nih pusing gitu. Apakah harus menaikkan suku bunga sampai berapa basis poin untuk bisa menurunkan inflasi itu sendiri? Nah, yang jadi permasalahan sekarang itu kenapa sih inflasi itu kok nggak turun-turun padahal kenaikan suku bunga The Fed ini sudah sangat signifikan gitu ya. Jawabannya adalah karena employment rate atau pasar tenaga kerja di sana yang sangat baik dan banyak karyawan atau buruh-buruh gitu ya. Itu kan consumer spendingnya kan naik yang saya jelaskan di awal tadi. Tentunya ini akan menjadi PR berat buat The Fed. Dan menurut saya, ini sebagai disclaimer, Amerika akan diresesikan atau recession by design atau disetting. Nah, dari video yang pernah saya share tersebut, sekarang ini yang jadi masalah adalah bukan soal perang Israel dan Iran, tapi kita akan lebih fokus mengarahkan situasi sekarang ini lebih ke rupiah ya. Karena sekarang kita lihat 16.200 sampai 16.300. Dan kita salah satu negara yang pelemahannya cukup lumayan dalam ya dibandingkan dengan negara Asia yang lain. Tapi masih lebih baik daripada Thailand ya. Dan kita lihat year to date ini sudah 16 dari 15.400-an ya. Ini sudah 16.235. Nah, apakah level yang sekarang ini 16.000 akan menjadi titik new low atau titik terendah yang terbaru atau new support gitu ya? Menurut saya, ya. Kenapa? Karena rupiah kita ini memang sudah jadi hal yang penyakitnya kita ini memang currency risk udah dari dulu gitu. Nah, di poin selanjutnya kalau kita melihat cadangan devisa kita juga sudah mulai menurun dari beberapa bulan terakhir. Ini akibat dari BI sudah mulai melakukan intervensi ke pasar dan juga ada beberapa pembayaran utang negara ya. Nah, dari intervensi yang dilakukan oleh BI ini ternyata masih cukup membuat rupiah ini masih belum stabil gitu teman-teman, dan masih mengarah ke pelemahan hingga saat ini. Di satu sisi yang lain kalau kita lihat penyakitnya ini dari dulu memang dari current account atau transaksi berjalan ya. Dari kita lihat 10 tahun ini ketika current account kita itu mengalami defisit, ini akan membuat USD IDR kita selalu mengalami pelemahan. Mulai dari angka ya sekitar 10 ribuan ya hingga ke 16.000 sekarang ini. Memang sih kalau di tahun 2020 kemarin ada sedikit surplus ya karena commodity cycle, tapi tidak menutup kemungkinan di tahun ini juga masih struggling dan masih mengarah ke pelemahan. Nah, ada satu data menarik yang saya coba untuk kulik bahwa current account ini sangat korelasi cukup erat ya dibandingkan dengan pasar modal kita, indeks kita IHSG gitu ya. Nah, kalau kita melihat saat current account kita itu defisit, maka pasar modal kita ternyata ya kurang begitu baik alias flat. Tapi kalau kita melihat pasca COVID 2020 ke atas terjadinya neraca transaksi berjalan kita itu positif dan surplus, itu IHSG mulai mengarah ke naik. Nah, sekarang ini apakah pertanyaannya transaksi berjalan kita akan kembali defisit lagi ya seperti beberapa tahun yang sebelumnya yang mengakibatkan IHSG masih flat juga. Di satu sisi juga ada data menarik juga bahwa pasar modal kita juga sangat erat kaitan dengan cadangan devisa. Kalau kita melihat dari tahun 2000 hingga saat ini, itu pergerakannya hampir mirip ya cara flow-nya. Ketika foreign reserve ini naik, IHSG kita juga mengalami kenaikan yang signifikan. Begitu pula ada penurunan ya, IHSG kita mengalami penurunan dan seterusnya. Selanjutnya kita juga melihat dari sisi repatriasi dividen. Dan memang ini sudah penyakit yang musiman bahwa rupiah itu akan kecenderungan melemah ketika bulan-bulan Maret, April, Mei, Juni karena ada pembagian dividen yang nilainya cukup besar teman-teman. Berdasarkan informasi yang dari riset Bahana ya, itu kurang lebih hampir
198 triliun di tahun ini, dan di tahun yang lalu 195 triliun. Ya bayangkan, ketika itu terjadinya outflow, maka otomatis rupiah kita jelas akan mengalami pelemahan. Apalagi yang sebentar lagi akan ada pembagian HMSP, ada Telkom ya, ada Astra, ada United Tractor ya. Jadi otomatis menurut pandangan saya, rupiah ini akan kecenderungan di semester 1 ini cukup struggling dan akan kurang lebih agak melemah lah ya. Tapi harapan saya sih semoga itu 16.000 merupakan titik new support. Kalau kita melihat sekarang inflation rate ini juga kemarin udah mengalami kenaikan juga dan di atas konsensus. Tepatnya inflasi kita di 3,05%. Nah, dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, saya sedikit pesimis jika suku bunga masih dipertahankan di angka 6% ya, teman-teman. Jadi semoga aja saya salah, tapi prediksi saya kemungkinan BI ini akan suku bunga BI ini akan dinaikkan kembali, teman-teman. Jadi suku bunga Indonesia yang di level 6% ini sepertinya memang tidak kuat menahan laju rupiah yang terus-menerus melemah. Jadi akan ada intervensi melalui kenaikan suku bunga. Tapi ya semoga pendapat saya salah. Selanjutnya kalau kita bahas terkait yield obligasi juga mengalami kenaikan ya. Kalau kita lihat tenor 5 tahun, 10 tahun hingga 20 tahun, yieldnya juga sudah mulai naik. Ini juga sebagai tanda kurang baik. Dan juga kita melihat dari harga emas juga mengalami kenaikan, minyak juga naik year to date. Ini emas sudah tembus all time high. Lalu juga yield obligasi di Amerika juga mengalami kenaikan. DXY, indeks dolar juga naik juga kuat, dan VIX, indeks volatilitas juga mengalami kenaikan. Dan ada satu hal juga yang menarik di beberapa minggu sebelumnya soal komentar Powell atau The Fed bahwa sepertinya akan menunda penurunan suku bunga ini. Kata-katanya kurang lebih seperti yang saya bold ini adalah, the recent data have clearly not given us greater confidence and instead indicate that it's likely to take longer than expected to achieve that confidence. Jadi kemungkinan akan ditunda sih ya penurunan suku bunga ini. Yang awalnya Juni mungkin bisa molor ke September molor bisa ke Desember dan seterusnya. Karena kalau kita lihat juga inflasi di Amerika juga masih mengalami penguatan ya, artinya masih belum turun signifikan. Dan ini juga mungkin bisa aja karena ada pemilu yang terjadi di Amerika akhir tahun ini. Ya kita tahu lah kalau pemerintah incumbent itu berusaha untuk menaikkan lapangan pekerjaan, uang beredar yang ada di masyarakat juga akan meningkat, konsumsi, consumer spending naik dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya inflasi yang ada di Amerika tidak secepat yang kita perkirakan untuk turun gitu ya. Tapi Powell juga membantah ya dari yang saya bold ini, this independence both enables and require us to make our monetary policy decisions without consideration of short-term political matters. Jadi saya harap omongan Powell ini benar ya, artinya kalau bisa secepatnya turun deh suku bunga, kan begitu harapannya kita ya sebagai investor. Sekarang yang terakhir kita bahas strategi yang cocok melawan kondisi pasar yang sekarang ini. Kalau di portofolio saya pribadi, saya sekarang lebih banyak ke defensive sektor ya, atau ke mode bertahan. Portofolio saya set lebih defensif. Pertama saya ada BCA. Kita tahu bahwa BCA juga akan diuntungkan dari segi kenaikan suku bunga karena dia ada reverse repo rate yang bisa menguntungkan pendapatan mereka, dan ditambah pula beberapa pengumuman kuartal 1 sudah membukukan laba 11%. Lalu untuk yang kedua emiten, saya pilih UNTR. Ini terkait proxy emas ya, dengan kenaikan harga emas yang cukup baik. Komoditi pun juga mengalami kenaikan ya, batu bara ada sedikit rebound, dan di UNTR ini ada proxy juga kepada lemahnya USD IDR. Semakin melemah kurang lebih UNTR juga akan diuntungkan. Lalu yang terakhir adalah saya lebih defensif atau dividenan, itu mengambil dari HMSP. HMSP sudah pengumuman juga membaginya sekitar 8%-an, kurang lebih menurut saya itu juga cukup baik untuk melihat kondisi situasi yang sekarang. Itu sih dari saya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Teman-teman bagi yang ingin berkomentar, berpendapat mengenai view dari teman-teman, silakan aja berkomentar. Lalu juga strateginya teman-teman boleh juga di-share. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you.